Baik, selanjutnya kita mengisi mengenai pemberian obatnya ya. Cara pemberian ini bisa ditulis dengan memberikan informasi apa obat tersebut diminum dengan cara apa. Per oral kah ya, atau misalnya supo ya, kalau supo berarti rektal atau topikal atau IV dan seterusnya. Kemudian dosis atau dosis waktu ya, ini ditulis dosis obat yang digunakan ya oleh pasien. Ini dosisnya dinyatakan dalam satuan berat atau volume. Misalnya dosis paracetamolnya berapa tuh, 500 mg misalnya ya. Waktu ini ditulis waktu penggunaan obat oleh pasien ya, dinyatakan dalam satuan waktu ya. Misalnya jam, jam berapa, hari apa ya, eh, ya jamnya, harinya, atau tanggal juga bisa, meskipun tadi di atas sudah ada tanggal juga ya. Ini ada tunggalnya, tanggal mulai dan tanggal akhir. Ini waktu, jam, dan hari apa ya, obat tersebut digunakan. Dan tanggal mula ini diisi tanggal dari pertama kali pasien menggunakan obat yang kita curigai ya. Kemudian tanggal akhir ya, tanggal terakhir pasien menggunakan obat yang kita curigai gitu ya. Kapan pasien terakhir menggunakan obat tersebut atau mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian indikasi penggunaan ditulis eh, atau berisikan informasi tentang jenis penyakit atau gejala penyakit ya, untuk apa namanya, untuk setiap obat yang diberikan. Kalau obatnya ada banyak, misalnya Sanmol, indikasi penggunaannya apa? Untuk antipiretik misalnya ya, atau asam mefenamat untuk antiinflamasi misalnya ya. Jadi dituliskan indikasi penggunaannya, kemudian keterangan tambahan di sini ini bisa diisi tentang kemungkinan apa namanya, ada kaitannya secara langsung atau tidak langsung dengan ESO yang dialami oleh pasien ya. Bisa misalnya kecepatan timbulnya efek samping obat, kemudian reaksi obat setelah dihentikan. Misalnya kalau pasien pernah menghentikan bagaimana reaksinya, dan pengobatan mungkin yang pernah digunakan yang diberikan pada pasien untuk mengatasi ESO tersebut misalnya ya. Oke, kemudian data laboratorium bila ada, ini tanggal pemeriksaannya diisi. Kemudian di sini harus ada tanda tangan pelapor. Kalau kita pelapornya ya kita harus membubuhkan tanda tangan dan juga keterangan waktunya ya. Oke, itu data yang pertama. Selanjutnya kita lihat, nah inilah yang disebut dengan algoritma Naranjo. Jadi algoritma Naranjo ini merupakan salah satu tools atau instrumen yang digunakan untuk membantu menganalisis ya atau mengidentifikasi kejadian ESO ya secara kuantitatif, kejadian ESO pada pasien. Seperti kuesioner ya. Ini ada 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan yang masing-masing jawaban ada nilainya ya. Ini pilihan jawabannya, ada skornya ya. Dan nanti kita lihat satu-satu hasil dari penjumlahannya, nanti dari total skornya nanti kita kategorikan ya. Nah ini, ketika skornya 9, lebih dari 9, kategorinya highly probable ya, atau certain. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau nilainya 5-8 artinya eh, kejadian yang terjadi pada pasien itu probable, kemungkinannya cukup besar disebabkan karena efek samping obat. Possible relatif kecil ya, 5-4. Doubtful ini yang meragukan, artinya kejadian yang dialami pasien bisa jadi bukan karena efek samping obat, tapi bisa karena perkembangan penyakit lain atau bisa karena disebabkan hal lainnya. Oke, baik, kita lihat satu persatu ya. Saya berikan contoh kasusnya untuk memudahkan bagaimana menggunakan algoritma Naranjo. Ini penting ya, karena algoritma Naranjo ini akan sering digunakan ya, khususnya untuk Anda mungkin nanti saat bekerja di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lainnya ya. Ini akan selalu menemui
algoritma Naranjo. Harus paham cara mengisinya ya. Tidak semua pertanyaan ini ditanyakan pada pasien ya. Dan pada saat bertanya pada pasien, jangan sampai maksudnya gini, tidak semua pertanyaan ditanyakan pada pasien ya. Ada beberapa pertanyaan yang memang bisa kita tanyakan pada pasien ketika data tersebut tidak bisa atau tidak bisa kita peroleh di rekam medis. Maka kita wawancarakan pada pasien atau keluarga pasien. Tapi pada saat wawancara, tentunya kita perlu memparaphrasing pertanyaannya ya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh pasien tanpa mengurangi esensi atau isi dari pertanyaan tersebut. Ya. Oke, nanti kita lihat satu persatu. Saya berikan contoh kasus dulu. Oke, ini kasusnya. Jadi ada pasien ya usianya 17 tahun ini. Seorang mahasiswi suku Jawa ya datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal pada sekujur tubuhnya ya disertai adanya luka lepuhan seperti terbakar. Tanggal 11 Mei 2021, pasien ini mengkonsumsi obat natrium diklofenak 25 mg 1 kali 1 tablet untuk mengatasi nyeri saat menstruasi ya yang sudah biasa terjadi pada dirinya. Namun beberapa jam setelah meminum obatnya, Nona AN mengaku gatal pada bagian lehernya, disertai keluar cairan jernih. Namun pasien mengabaikannya. Di tanggal 12 Mei, pasien masih merasakan nyeri pada perutnya sehingga memutuskan untuk mengkonsumsi obatnya kembali. Gatal pada tubuhnya semakin menyebar dan kulit-kulitnya melepuh ya seperti habis terbakar dan segera dilarikan ke RS. Nona AN memiliki alergi terhadap obat penisilin dan aspirin. Nah, lakukan identifikasi ADR dengan menggunakan algoritma Naranjo. Oke, kita lihat ya. Langsung kita jawab ke algoritma Naranjo. Pertanyaan pertama. Apakah ada laporan efek samping obat serupa? Coba nomor pertanyaan seperti ini, apakah kita tanyakan ke pasien? Tentunya tidak, ya. Jangan pernah menanyakan pertanyaan ini pada pasien. Pasien mana tahu, pasien mana mengetahui gitu ya ada laporan efek samping sebelumnya. Ataupun misalnya kita cari di rekam medis juga, rekam medis pasien ya, mungkin juga tidak ada, ya. Nah, dari mana kita peroleh data yang pertama? Meskipun di sini ada pilihan tidak tahu ya. Ya kita bisa saja kalau nggak mau nyari ya tidak tahu semua ya. Jadi tidak full. Tapi tidak seperti itu. Kita berupaya dulu mencari dulu ya. Nah, nomor satu ini pertanyaan nomor satu bisa kita peroleh jawabannya dengan pertama bisa kita cari di database rumah sakit kalau ada. Pernah nggak sih ada laporan sebelumnya pasien di rumah sakit tersebut dengan keluhan yang sama? Ya, dan dengan obat yang sama juga misalnya itu akan jauh lebih baik ya. Kalau tidak ada berarti kita mencari cara lain ya, sumber lain. Kita bisa mencari jawaban nomor satu ini dari laporan kasus, hasil-hasil penelitian orang lain ataupun laporan kasus yang ada di Indonesia ya. Jadi tidak harus di luar negeri, tapi boleh juga di Indonesia. Kalau sudah ada di Indonesia ya kita tidak usah nyari yang di luar negeri ya. Contohnya seperti ini. Tadi kan kasusnya karena kemungkinan karena penggunaan natrium diklofenak ya. Misalnya ya, karena penggunaan natrium diklofenak. Kita cari tuh di literatur gitu ya. Ada nggak laporan kasus akibat penggunaan natrium diklofenak menyebabkan reaksi alergi pada kulit kan tadi reaksi alergi pada kulit ada nggak? Di Indonesia boleh, di luar negeri boleh. Contohnya ini. Nah, ternyata ada laporan kasus gitu ya. Jadi ada laporan di sini kasus ya, laporan kasus pada 4 pasien yang menyatakan bahwa mereka diklofenak ini bisa mengindus alergi ya, menyebabkan dermatitis kontak. Dermatitis kontak ini salah satu penyakit kulit ya. Jadi dermatitis ya, penyakit kulit yang gambarnya gatal-gatal, kemerahan dan seterusnya ya. Oh ternyata ada. Kita cari lagi misalnya
Yang lain ada nggak? Oh, ternyata ini juga ada satu laporan di mana si natrium diklofenak ini bisa menyebabkan reaksi anafilaksis ya. Anafilaksis ini salah satu bentuk reaksi alergi yang paling berat yang bisa menyebabkan kematian bahkan pada pasien. Nah, artinya pertanyaan nomor 1 sudah bisa kita jawab ya. Jadi ada laporan gitu ya, ada laporan terkait laporan yang serupa ya, terkait efek samping yang dirasakan oleh Nona AN tadi dengan laporan orang lain. Jadi kita bisa buletin atau apa ya yang memudahkan aja. Misalnya kita bulatkan angka 1.